Baru kemudian alamnya sendiri yang berubah. Tidak mudah. Kalau saudara lihat yang bawah, ketika tahun baru misalnya, naiklah ke atap rumah kita, atau kebetulan rumah kita bisa melihat, kebetulan ini adalah pemandangan dari rumah saya di Bandung menuju kota Bandung kalau di tahun baru seperti ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masih diberi kesehatan mata untuk bisa melihat ini, tanpa harus membeli ratusan kembang api yang menyulut orang lain, kita bisa menikmatinya. Alhamdulillah. Atau ketika kita mau sholat subuh, atau pulang sholat subuh, melihat masjid dengan dibayangi ada bulan di belakangnya dan sebagainya. Indah. Sebentar. Tidak perlu tergesa-gesa. Nikmati. Keindahan-keindahan ini akan menyesal ketika, na'udzubillahi min dzalik, suatu hari kita sudah dicabut kenikmatan bisa melihatnya. Mumpung kita masih bisa dan mata sehat kita masih punya mata yang sehat, nikmati. Dan kenikmatan ini rasanya biasa karena setiap hari seolah-olah ada. Tapi ketika hilang kemampuan untuk menikmati ini, baru akan terasa. Itu yang pertama tentang indah dipandang. Bagi teman-teman yang sempat menikmati ke daerah subtropis, ada snow yang 1 meter atau cuma 20 cm dengan bunyi seperti kerupuk diinjak. Indah sekali. Atau sesekali pergi ke pantai, ke Pangandaran misalnya, atau ke Pelabuhan Ratu, ke pantai selatan sana, nikmati. Deburan ombak yang tidak pernah sama suaranya, bentuknya pun tidak pernah sama, warna laut juga berubah, warna pantai juga berubah, angin juga yang enak kita nikmati, seperti yang kita nikmati ini. Maka, apa yang pantas diucapkan? Ketika saudara melihat ini, biasanya umat Islam mengatakan, Masya Allah, ini adalah sebuah kejadian yang terjadi, apa yang dikehendaki Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tidak putus-putusnya suara kita. Dan ketika kita melihat sesuatu yang juga kita bisa nikmati bahwa diri kita ini pantas untuk menikmatinya, pasti kita akan mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah yang Maha Besar yang telah menciptakan ini semua. Atau kita ucap Alhamdulillah, kita masih bisa menikmati dengan tangan kita, dengan mata kita, dengan telinga kita. Ini yang baru kita lihat keindahan yang kita lihat menggunakan mata. Mari kita naik sedikit ke atas. Ketika kita terbang pakai pesawat yang lebih tinggi, malah melebihi dari tingginya awan, maka kita bisa lihat bagaimana warna air laut yang biru, tumbuhan yang hijau, tanah gersang yang coklat, awan yang abu-abu. Dapat kita lihat dari atas. Dan kemudian semua ini ada awan yang terus nempel, yang tidak pernah lepas dari muka bumi. Awan itu kira-kira setinggi-tingginya 8.000 meter sampai 10.000 meter, atau kira-kira 8 km sampai 10 km. Pesawat kita kalau kita jaraknya jauh, itu bisa sampai 11 km. Jadi pesawat kita memang di atas awan. Nah, inilah yang menjamin awan yang tidak bisa naik lagi lebih tinggi, menjamin jumlah air di muka bumi ini tetap. Yang menjamin jumlah air di muka bumi ini tetap. Jadi jangan khawatir, Allah sudah siapkan air tawar yang dengan prosesnya menjadi awan, kemudian jatuh ke bumi sebagai hujan, yang jumlahnya tidak terkira begitu banyak, tidak akan cukup manusia mengkonsumsinya. Tetapi sebaliknya ketika manusia tidak mampu menyimpannya, contohnya ketika hutannya digunduli, maka tidak ada tempat untuk menyimpannya, maka kekurangan air karena ulah manusia tidak mampu menyimpan. Tapi proses alamnya sendiri sudah lebih daripada cukup. Air tawar itu. Jadi kalau ada yang mengatakan air akan habis, tidak. Sama sekali tidak. Allah sudah siapkan prosesnya dengan lebih dari yang dibutuhkan oleh manusia. Kita lihat lagi lebih tinggi. Ketika bumi ini kita lihat dari ketinggian, hanya sebuah bola saja, dan ternyata bola itu memiliki jari-jari 6.300 km, jari-jarinya. Kalau zaman dahulu ketika kita sekolah SMA ada keliling lingkaran itu 2 PR begitu.
Artinya kalau 6.300 pakai rumus itu akan ketemu angka 40.000 kilometer. Artinya kalau saudara ingin mengelilingi bumi, maka saudara perlu berjalan kira-kira 40.000 kilometer. Berapa 40.000 kilometer itu? Kalau Jakarta Surabaya itu 800 kilometer, berarti 50 kali Jakarta Surabaya. Nah, saudara-saudara, teman-teman yang sekarang suka naik sepeda, bisa ke Surabaya? Bisa sekarang ini, hebat-hebat. Coba lakukan 50 kali, itu sama dengan keliling bumi. Nah, gitu kira-kira. Oke. 50 kali itu keliling bumi, kira-kira begitu. Nah, sekarang kita lihat lagi. Orang yang menganggap bahwa dirinya hebat bisa melakukan pemboran yang namanya manusia, di rumah kita bisa ngebor 20 meter mendapat air. Ada yang 60 meter mendapat air. Ada yang 300 meter pabrik-pabrik rumah sakit, toko-toko, supermarket itu sampai 600-700 meter. Tapi orang migas, orang panas bumi bisa sampai 15 kilometer atau 15.000 meter. Kita tercengang dan kita mengatakan, wah, bagaimana caranya? Hebat betul. Tapi tidak pandai kita dengan mengaku diri kita sombong. Kenapa? Lakukan 6.300 jari-jari bumi hanya baru disentuh 15 km. 6.300 itu baru disentuh 15. Kira-kira sudah berapa dalam? Pantaskah kita sombong? Kita ini baru ngelikitik bumi. Dapat minyak, dapat gas, dapat panas bumi, itu baru ngelikitik. Belum diapa-apakan kata bumi. Cuma aduh ini getek aja kata bumi gitu ya. Yang orang lakukan tuh nggak ada apa-apanya bagi bumi. Artinya di sini tidak ada pantasnya manusia menyombongkan diri dari kemampuan yang mereka klaim selama ini. Nggak. Ini baru dilihat dari diameternya. Sekarang lebih tinggi lagi. Apa yang kita lihat? Ada bumi, ada Mars, ada Jupiter, ke depan ada berikutnya ada Saturnus, sampai yang lebih jauh lagi sampai ke Pluto. Dan ilustrasi planet yang sesuai dengan warna dan posisinya itu bersama bulan-bulannya. Kalau bumi ini bulannya cuma satu, kalau Saturnus ini bulannya ada banyak. Dan dia berputar mengelilingi matahari, dan berputarnya tidak rata, ada yang lebih atas lebih bawah, mendekat menjauh. Dan masing-masing bulan juga mengitari planetnya masing-masing. Dan tidak pernah lepas. Tidak pernah tiba-tiba nyelonong, bulannya pergi. Enggak. Bulan selalu nempel dengan bumi. Begitu juga bulan-bulan di planet lain selalu nempel. Begitu juga bumi tidak pernah lepas daripada matahari. Tidak pernah kehilangan jalurnya. Jadi di situ dikatakan di dalam Luqman, ayat ke-10, dia menciptakan langit tanpa tiang. Yang kamu melihatnya dan dia meletakkan gunung-gunung. Tanpa tali, tanpa tiang, tidak lepas. Dan dia berputar bermiliar-miliar tahun, tidak pernah kemudian berubah cara dan posisinya. Dia selalu melakukan hal yang sama. Itu yang disebut dengan sunnatullah. Sesuatu yang telah ditentukan Allah, yang kemudian dia bekerja, itulah bersujudnya mereka. Setiap alam semesta ini bersujud kepada Allah, itulah bersujudnya mereka. Mereka mengikuti dan tidak mengingkar. Itulah alam semesta kita. Ditambah lagi, ada tadi benda yang disebut bertebaran, disebut asteroid. Ini adalah benda sisa. Loh, bukan benda sisa. Ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu yang tidak berguna yang telah diciptakan Allah. Ternyata benar. Para ahli bukan munculnya asteroid bisa melindungi planet-planet di dalam asteroid itu. Ketika ada meteor yang datang akan menabrak dulu asteroid, tidak sampai ke planet kita. Jadi tidak ada yang tidak bermanfaat. Terlindungi bumi ini dengan adanya benda ini. Tuh. Mari kita lihat lebih jauh lagi. Lintasan planet yang sejajar tadi pada saat tertentu dia bisa mendekat, bisa menjauh, bisa naik posisinya, bisa turun kalau dilihat dari arah sini, bergerak begitu. Tetapi semuanya dapat bergerak dengan konstan dan dengan akurat, sehingga para ilmuwan dengan tadi melihat dan melihat lagi, namanya riset, ketemu rumusnya walaupun jelimet tentunya.
Itu yang disebut sebagai hisab. Jadi kita tahu hisab itu adalah sesuatu yang memang sunatullah, yang kemudian manusia bisa menemukan kebiasaan yang disebut dengan formula A sama dengan B kali C, E sama dengan MC kuadrat dan sebagainya. Dia akan kembali lagi ke situ sehingga kita tahu kapan akan terjadi gerhana bulan, kapan terjadi gerhana matahari, tahun ini, tahun depan, tahun lusa. Akan tahu kapan Idul Fitri, Idul Adha untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Tidak perlu repot-repot pakai neropong segala sebetulnya. Namun untuk memenuhi syarat maka dilakukan. Tapi sebetulnya sudah setelah hisab pun dapat ditentukan. Ini yang pertama, dengan penglihatan. Yang kedua, dengan ukuran. Mari kita lihat tentang ukuran makrokosmos. Mengapa saya ajak Bapak dan Ibu ke makrokosmos? Karena mata kita ini terlalu kecil untuk bisa menikmati makrokosmos itu. Di sini Allah mengatakan, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Begitu pernyataan di dalam Al-Quran. Yang dimaksud dengan makrokosmos ini, kita mulai dari, kita hidup di mana? Di bumi. Ini bumi ini. Nah, bawah kecil. Kenapa kok kecil? Karena saya mau bandingkan dengan matahari. Gitu. Matahari itu besar dibanding Jupiter, dibanding planet lain, termasuk dibanding dengan bumi kecil. Jadi kalau ditanya di matahari ini ada apa? Ada corona, ada uap yang terbuat dari metal yang karena temperaturnya tinggi, metal pun besi pun berupa uap. Jadi kalau ditanya di matahari ada apa? Ya kalau kita tadi ada corona. Tapi kalau ditanya ke ibu-ibu, di matahari ada apa? Ada diskon. Itu baru betul gitu. Ya, ini matahari. Ya. Nah, kalau dibandingkan begitu kecilnya bumi, diameter bumi itu sangat kecil dibanding dengan matahari. Emang cuma satu di alam semesta ini matahari? Banyak. Ternyata matahari ini punya tetangga, punya teman, punya kakak. Contohnya Arcturus, yang diameter jauh lebih besar daripada matahari kita. Kalau demikian digambarkan, matahari tadi ada di mana? Matahari kita ini hanya 1 piksel. 1 piksel itu Bapak dan Ibu, kalau ini lebar panjangnya 1820 kali 1820 titik, maka matahari itu 1 titik. 1 piksel namanya ketika kita ngeprint, 1 dot ketika kita ngeprint, dibanding matahari, dibanding Arcturus. Lah, kalau matahari aja 1 titik, bumi berapa per titiknya? Tidak kelihatan, invisible. Bayangkan, ini makanya disebut makro. Mata kita tidak akan cukup untuk menikmatinya. Mari kita lihat lagi, ternyata saudara-saudara sekalian disebut Arcturus tadi punya juga yang lebih besar tetangga teman-teman yang namanya Antares. Kalau dengan Antares, bandingannya yang namanya matahari lah yang menjadi 1 titik. Di sini tidak kelihatan 1 piksel itu mengakibatkan bumi tidak kelihatan. Kalau saja bumi tidak kelihatan, kita sebagai manusia yang menetap di atasnya, kira-kira segede apa? Allahu Akbar. Ketika kita sholat, itu mau menyatakan betapa kecil kami ya Allah. Begitu. Betapa kecil kami ya Allah. Itu nikmatnya sholat kalau kita mengerti. Allahu Akbar. Kalau ngerti saja kita cuma menumpang di atas bumi, bumi pun tidak ada apa-apanya dibanding benda yang lain. Dan ini pun semua ciptaan Allah. Kaulah yang telah menciptakan ini semua. Allahu Akbar, kecil. Tidak pantas kita bersombong-sombong diri. Gak ada itu cerita sombong. Hanya karena tasnya bagus, karena mobilnya baru, karena sepatunya bermerek. Sekarang tidak penting. Dengan coronavirus tidak bisa ditunjukkan mobil bagus. Sepatu tidak perlu belanja lagi. Baju yang kemarin tidak perlu diganti lagi. Gak dipakai. Nah, udahlah. Kita tinggalkan urusan duniawi itu. Ini baru contoh satu masalah karena kasus corona saja. Nggak penting itu berjejer itu di lemari itu merek-merek itu. Nggak ada ngeliat juga tuh. Ya, oke.
Saya teruskan. Kalau dengan Antares seperti itu, apa yang terjadi? Maka yang harus kita lakukan adalah mengucap Allahu Akbar. Tidak ada kata lain. Baru yang ketiga. Kalau tadi dari ukuran, sekarang dari jarak. Jarak bintang terdekat itu yang namanya Alpha Centauri atau Proxima Centauri. Ukurannya, ini ukuran satu garis itu 1 tahun cahaya. Kok pakai tahun cahaya tuh ukuran? Karena gedenya, jauhnya, kalau pakai meter kepanjangan, pakai 1 tahun cahaya. Jarak terdekatnya saja, saudara-saudara sekalian, 4 tahun cahaya Proxima itu. 1 tahun cahaya itu 9,5 triliun kilometer. Itu matahari terdekat. Jauhnya berarti kira-kira 40 triliun kilometer jauhnya. Yang terdekat itu. Posisi yang terdekat. Nah, kalau ini posisi yang terdekat itu adalah 40 triliun kilometer, posisi matahari kita dengan bumi kita berapa jauh? Mari kita lihat. Ini yang namanya galaksi Bima Sakti, kalau dilihat seperti piring terbang begitu. Kalau dilihat, diintip, ditoong, ada tuh matahari. Ada tuh bumi. Jaraknya berapa? 8 menit. 8 menit cahaya. Artinya, kalau ibu-ibu sedang atau bapak-bapak sedang berjemur di luar, supaya punggungnya kena sinar matahari, yang nempel di matahari adalah 8 menit yang lalu. Begitu kira-kira. 8 menit itu berapa jauh? 8 menit itu kira-kira jaraknya adalah 145 juta kilometer. Jadi 8 menit dari matahari sinar sampai ke tubuh kita telah menjalani kecepatan sedemikian rupa melewati 140 juta kilometer. Makanya kita bercerita sekarang jarak. Kalau jarak begitu jauh, ini yang namanya galaksi yang jumlahnya miliaran bintang dan di dalamnya ada matahari dan ada bumi tadi. Kira-kira jarak keliling bumi yang tadi saya katakan 40.000 kilometer itu atau 0,04 juta kilometer itu berapa jauh sampai ke matahari? Setara dengan 3.652 kali. Jadi kalau saudara mengelilingi bumi 3.652 kali, baru sama dengan saudara sampai ke matahari. Gitu. Tapi beda dengan ibu-ibu tadi yang pergi, yang ada diskonnya. Pergi ke matahari sebentar saja. Kalau ini cukup lama. Harus 3.652 kali mengelilingi bumi baru sampai matahari. Begitu. Ya. Mari kita lihat sekarang yang namanya galaksi dilihat dari bagian sini. Maka bentuknya begini. Galaksi yang seperti ini, di mana kalau kita punya tadi titik matahari ada di sini posisinya, jarak terjauhnya itu 1.000.000 triliun kilometer. Kalau begitu, makin kita tidak ada apa-apanya. Pertanyaannya, kalau ini miliaran bintang dengan luas, dengan panjang seperti itu yang bisa dilihat oleh manusia, apakah cuma ini yang diciptakan Allah? Tidak, saudara-saudaraku. Masih banyak lagi galaksi-galaksi lain yang bertebaran di alam semesta ini. Kalau seperti ini, saudara-saudara sekalian, di mana kita ini posisinya di alam semesta ini? Di mana? Terlihatkah? Di mana? Sebesar apa? Fungsi kita di apa? Terlihatkah kita? Berapa jaraknya galaksi-galaksi ini satu sama lain? Yang paling penting pertanyaannya, siapa yang menciptakan semua ini? Siapa yang menciptakan semua ini? Maka jawabannya, la ilaha illallah. Maka ucapan itu yang harus selalu kita ingat. La itu tidak. Ilallah, tidak ada Tuhan. Ilah, selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Inilah yang Maha Pencipta. Siapakah
yang sangat besar, Allahu Akbar, yang maha besar, yang lebih besar daripada yang besar. Kalau hasil ciptaannya sebesar ini, maka penciptanya sudah bisa saudara bayangkan. Jadi pantaslah kita diwajibkan menikmati kata-kata ini bukan hanya diucapan di mulut, tapi ada di hati dan ada di dalam sekujur tubuh kita. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Pantaslah ini yang kita ucapkan kalau kita menikmati. Oke. Itu yang ketiga tentang alam semesta. Baru kemudian yang terakhir tentang kulit bumi yang terperbaharui. Kenapa saya berpikir kulit bumi yang terperbaharui? Bapak, Ibu sekalian yang sudah seumuran dengan saya, hati-hati. Kulit kita ini setiap hari lepas. Ratusan lapisan yang tipis sekali. Dan digantikan oleh sel-sel baru. Sehingga kita kelihatan tetap segar. Muka kalau digini-gini lepas. Tangan kalau digitu-gitu lepas. Bersyukur. Kenapa? Berarti yang baru akan muncul. Seger lagi. Kalau tidak bisa sendiri, minta orang lain namanya facial. Silahkan. Sampai digosok-gosok mukanya, tangannya, dan silahkan. Tujuannya adalah mengganti kulit, melepas kulit, karena ada kulit baru. Tapi kalau sudah berumur seperti saya, hati-hati. Walaupun digosok berkali-kali, tidak ada penggantinya. Namanya keriput. Nah, kalau sudah berumur, tidak ada lagi penggantinya. Keriput makin keriput, makin keriput. Ketika muda, yang lepas diganti yang baru. Begitu. Yang lepas kalau bahasa Sunda disebut daki. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa itu. Gosok-gosok tuh ada yang lepas. Jangan khawatir itu. Itu namanya kulit lepas, nggak apa-apa. Malah kalau orang luluran dengan sengaja dilepas, kan begitu. Nah, kulit yang lepas itu sunatullah. Kulit yang mati lepas. Ternyata bumi juga demikian. Batu kita asalnya terbuat dari magma, berkristal karena kena temperatur rendah, jadi batuan beku. Apa itu batuan beku? Yang dipakai di jalan, pengelap jalan, yang dipakai dipotong di amplas yang bagus sampai mengkilat di bank-bank atau di hotel-hotel yang mengkilat seperti granit, itu namanya batuan beku. Yang keras lah pokoknya, tidak ada pori-porinya, itu namanya batuan beku. Tapi kemudian batu itu akan hancur jadi pasir, terendapkan, kemudian kuat lagi menjadi batu lagi, namanya batuan sedimen berpori-pori. Itu nanti tempatnya minyak, tempatnya gas, tempatnya uap panas bumi, tempatnya air di batuan sedimen. Kemudian bisa juga batuan sedimen itu setelah mengeras, nanti rusak lagi, terpanaskan jadi batuan metamorf, namanya marmer contohnya. Tapi marmer punya pori-pori karena asalnya dari benda berpori. Akibatnya kalau dulu kita punya marmer, tertumpahi kopi, marmernya kotor. Karena kopinya masuk ke pori-pori. Tapi kalau sekarang punya granit, tidak. Tumpah air, bersih lagi, walaupun kopi tidak akan mengotori. Nah, itu bedanya batuan beku dengan metamorf. Ini batuan yang berpori. Dan semua itu bisa hancur, kembali lagi menjadi magma, dan kemudian jadi liquid lagi, jadi batu lagi, jadi sedimen lagi, terus berputar. Kalau begitu berarti berubah dong, batu itu berubah. Cuma kok saya tidak pernah melihat batu di jalan berubah jadi cair, berubah jadi metamorf? Karena ini berubahnya jutaan tahun. Begitu. Manusia tidak sampai 100 tahun, ya oke lah 100 tahun. Itu pun tidak akan bisa melihat perubahan ini. Sekali kita melihat batuan itu batuan beku, contohnya di hotel, ya seterusnya beku. Untuk ukuran manusia. Tapi proses secara keseluruhannya dia life cycle, dia berputar, begitu. Perputarannya seperti apa? Digambarkan seperti ini. Ketika dia magma keluar, dia akan hancur, tersedimentasi sampai ke pantai. Sampai di pantai banyak sekali pasir yang indah. Kemudian terendapkan jadi batuan beku. Masuk ke dalam jadi batuan metamorf. Kena lagi panas jadi magma. Keluar lagi jadi batuan beku. Begitu. Berputar, berputar, berputar. Seperti berputarnya life cycle kehidupan. Begitu. Nah, gambarnya contoh lagi. Ketika di sini keluar menjadi pegunungan mengakibatkan lebih tinggi dari air laut, maka disebut daratan. Ketika dia di bawah air laut disebut lautan. Tetapi di laut pun kadang-kadang bisa membentuk tanah baru.
Gunung baru, contohnya Krakatau, anak Krakatau di Hawaii misalnya, contohnya seperti muncullah di Sinabung misalnya letusan, atau keluar seperti di Iceland yang sekarang sedang mengalir, atau di Hawaii jadi ada pulau-pulau baru gitu karena lebih tinggi dari laut, bisa, itu semua terbentuk. Dulunya tidak, sekarang terjadi, kemudian hilang lagi begitu. Contoh yang lain, contohnya di sini, ini di Indonesia, Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Kita pikir ini adalah sebuah ajaib pada manusia sehingga manusia berpikir ini akhir zaman. Bukan, saudara-saudaraku. Ini adalah proses sunatullah yang memang harus terjadi karena memang dia harus berganti. Dan ini kecil dibanding cerita yang lama. Contoh, Galunggung meletus sepanjang tahun. Setiap 2 minggu mengeluarkan pasir, mengeluarkan uap. Sepanjang tahun tuh Galunggung tuh tahun 82. Wah, betapa itu orang Tasik itu katanya dilaknat dengan 1 tahun mendapatkan. Itu bukan orang Tasik disayang Allah. Bayangkan setiap 2 minggu keluar letusan dapatnya pasir. Kenapa? Karena orang Tasik itu kan kredit. Maka dikredit pula letusannya begitu. Bayangkan kalau Allah meletuskannya sekaligus. Jadi apa orang Tasik? Ketemu tanah, ketemu pasir 20 meter sekaligus. Tidak, dicicil 10 cm, 2 minggu lagi 10 cm. No. Baik sekali Allah itu. Baik sekali Allah itu. Nah, begitu juga siklus-siklus di dalam kehidupan. Bebatuan ini sebagai contoh yang menarik di sini. Ketika subduction di sini terjadi gunung, contohnya di Sumatera, ada namanya pantai selatan ini, ada gunung berjajar sampai Sibayak. Di sini bagian bukit barisan di sini berjajar, dan kemudian di sini ada laut, kemudian boleh ada juga muncul pulau baru, ke bagian depan baru Sumatera bagian utara. Jadi prosesnya bisa menjauh tanah itu seperti ini, bisa menujam dan bertabrakan seperti ini, begitu. Ya, jadi ketika gerakan itu terjadi, apa yang terjadi? Karena dia tidak bisa bergerak setiap saat, maka dia punya stres. Pada saat tertentu kerekek. Ketika kerekek namanya gempa. Kerekeknya, bergeraknya tanah 3 mm setahun, belum bergerak sampai punya stres tertentu, kerekek, gempa. Jadi kalau gitu gempanya kapan? Bisa 100 tahun, 10 tahun, 20 tahun, dan bisa di mana saja. Dan kalau dipetakan oleh teman saya dari geofisis, dari tahun 64 ke 2006 saja, dipetakan seperti ini, satu titik adalah satu gempa. Berapa banyak gempa itu? Dan kalau dipetakan, coba lihat Indonesia, hampir semua terkurung oleh gempa. Begitu juga Jepang, Filipina. Ini namanya kita sebut sebagai ring of fire. Kita di tempat di mana pusat gempa itu terjadi. Nah, oleh karena itu kalau ada gempa dan sebagainya, kita cuma berpikir, oh ini memang gerakan tubuh daripada bumi yang sedang berganti, sedang bergerak. Ya, kemudian kita bersyukur, kita masih menikmatinya, kita bersyukur masih diselamatkan, sudah. Karena apa? Ini pasti terjadi dan terus terjadi. Contoh hanya beberapa sekian tahun saja jumlahnya begitu banyak. Ada yang terasa besar, ada yang tidak. Kalau di bawah 5 skala Richter tidak terasa. Kalau di atas 5 skala Richter terasa. Kalau sudah 7 gunung pun, gedung pun mulai runtuh dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi 9,3 seperti waktu di Aceh akan terasa sekali. Tapi pada prinsipnya gerakan ini terjadi terus-menerus. Jadi jangan berpikir bahwa itulah kemudian sebuah sunatullah yang dialami oleh yang namanya bumi, sehingga pergerakan ini berjalan terus, masuk ke dalam, dan ada yang ngangkat, ada yang putus, ada yang masuk, tetapi semua itu berjalan di mana? Semua itu hanya berjalan di kira-kira 100 km lapisan bumi, padahal lapisan bumi tadi tebalnya 6.300. Jadi apa yang terjadi sekarang bagi kita di sini? Cuma 15 km kita melakukan kehidupan, beberapa meter di atas sini ada gunung dan sebagainya. Dibandingkan dengan ketebalan bumi yang dalam ini, tidak ada apa-apanya. Jangankan kita menembus bumi, hanya menembus air laut saja sampai kehidupan di dasar laut saja sudah sangat menakjubkan. Itu ciptaan Allah. Jadi berapa dalam tadi kita ngebor? Hanya sangat sedikit di atas muka bumi. Oleh karena itu, saya ingin mengatakan dari semua yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana harmonisnya ciptaan Allah itu dengan sebuah kesimpulan yang sangat sederhana, supaya nanti diskusinya bisa panjang.
Alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat sempurna. Yang baru saya jelaskan itu hanya sebagian kecil dan sebagian kecil sekali dari alam semesta. Sempurnanya di mana? Sempurnanya mulai dari ukuran, sangat sempurna. Kenapa ukuran sangat sempurna? Kalau diameter bumi lebih kecil, misalnya sekecil bulan, maka gravitasi juga lebih kecil, maka jalan kita tidak begini seperti orang astronot di bulan begitu. Karena gravitasi lebih kecil, maka air pun tidak bisa berikatan, tidak ada air. Contohnya di bulan tidak ada air. Semua menjadi uap. Kemudian karena diameter itu terlalu kecil, sehingga oksigen juga tidak cukup banyak yang diikat, sehingga kita harus menggunakan tabung oksigen seperti astronot tadi. Nah, jadi dari ukuran saja sudah hebat. Dari jarak juga sama. Jarak bulan, jarak matahari, jarak bintang-bintang, semua sudah diatur. Dari sifat, temperatur yang cukup untuk manusia. Lebih daripada itu manusia kepanasan, kurang dari itu manusia kedinginan. Jarak bumi kalau dengan matahari terlalu dekat dengan matahari, terlalu panas, terlalu jauh, kedinginan tidak cukup matahari. Dari kandungan, bayangkan oksigen itu cuma maksimum 21% di udara. Kok pelit amat Tuhan? Tidak, sisanya apa? Nitrogen. Loh, kenapa? Kalau saja oksigen dinaikkan di udara, maka yang namanya hutan bergesekan sedikit langsung terbakar. Tidak boleh begitu. Tetapi kalau dikurangi oksigennya, nitrogennya dinaikkan, manusia ngap. Sekarang aja ada orang-orang yang dengan udara seperti ini harus pakai alat bantu. Kualitas oksigennya harus dinaikkan. Jadi kandungan sudah diatur. Begitu juga rasa asin laut. Kenapa laut tidak manis? Bayangkan kalau laut itu manis, ikan-ikan, kotoran dan sebagainya menjadi busuk. Kalau dengan garam tidak. Semua kondisi sudah Allah ciptakan dengan baik. Kondisi itu sudah diciptakan. Apapun yang dimilikinya sangat tepat, akurat dan berguna, dan tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar di dalam Ali Imran ayat ke-191. Jadi apa yang harus kita katakan kalau kita mengalaminya, bisa mulai menikmati hal seperti ini? Pasti kita mengatakan astagfirullahaladzim. Kenapa? Selama ini kita telah lalai. Selama ini kita telah melewatkan keindahan. Selama ini kita telah melewatkan apa yang telah diberikan Allah. Selama ini kita telah melewatkan apa yang telah dimiliki yang ada di depan mata. Astagfirullahaladzim. Kok tidak pernah bersyukur begitu? Masya Allah, itulah yang telah diciptakan Allah. Langit begitu indah, matahari begitu indah, bulan begitu indah, Masya Allah. Apalagi yang harus diucapkan, Subhanallah ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Kau maha suci, aku ini manusia tidak pernah ada yang suci. Pasti punya dosa, Subhanallah. Maka kemudian ucapkan Alhamdulillah ya Allah. Ketika orang memuji kita, hanya Engkau sebetulnya yang berhak mendapat pujian. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah, atau la ilaha itu adalah dan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan kemudian yang paling penting lagi, ketika kita mengucap Allahu Akbar berkali-kali, berapa rakaat kita lakukan dalam satu hari? 1 rakaat kita lakukan Allahu Akbar, ditambah ruku, ditambah sujud, ditambah kemudian berdiri lagi, kali 17 kali sehari, berapa kali kita katakan Allahu Akbar. Tapi kalau bisa menikmatinya, Allahu Akbar, maka kita seperti memberikan petunjuk kepada diri kita sendiri, kamu nih kecil, jangan macam-macam, begitu. Maka di dalam hadis dikatakan, sebelum saudara berdiri dari tempat saudara sholat, bacalah 4 ini. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sekali boleh, 3 kali alhamdulillah. Ada yang bilang 7 kali, mangga. 33 kali silakan, 1000 kali silakan. Jangan diperdebatkan angkanya. Sampai yang menggunakan, saya harus pakai yang namanya tasbih yang jumlahnya 33 kali. Kalau kurang bagaimana? Tidak perlu. Malah ada yang menggunakan ceklekan itu loh, ceklek supaya tidak kurang, tidak lebih. Tidak perlulah seperti itu. Tapi ketika menikmati dan kita tahu apa yang kita ucapkan itu kemana larinya, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar.
cukuplah hati kita menjadi tenang. Sebagai penutup, maka tentunya saya harus mengatakan, nikmat kamu yang manakah yang engkau dustakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka diskusinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dulu dong Ibu dan Bapak. Wah, super mind blowing sekali ya. Malam hari ini kita dibukakan fakta-fakta yang sangat, wah itu sesuai dengan ayat yang di awal. Lihat dan lihat lagi, betul ya. Kalimat lihat dan lihat lagi itu kita nggak bisa berhenti hanya sekali karena ulang lagi, lebih dalam lagi, lebih mengenal lagi, dan itu luar biasa. Hatur nuhun, Pak Rudi. Malam hari ini paparannya sangat menyadari bahwa betapa kecilnya kita gitu ya, ngelihat bumi dibandingin matahari dibandingin sama yang lebih luas lagi, nggak ada apa-apanya gitu, betul Pak Rudi. Jadi kalau kita kira-kira mau ada rasa sombong, ingat-ingat bumi aja ya, pokoknya ingat-ingat matahari gitu. Kita tuh kecil banget. Memang manusia tuh kecil banget, tapi egonya gede banget biasanya gitu Pak Rudi. Nah makanya mudah-mudahan malam hari ini kita mendapatkan satu insight, mendapatkan satu pencerahan, kesadaran betapa luasnya semesta ini, makrokosmos ini, di mana Allah menciptakan ini tidak ada yang sia-sia, dan kita di sini adalah belajar untuk selalu bersyukur. Hatur nuhun, Pak Rudi, ada beberapa hal yang mungkin perlu didiskusikan dan di-highlight, dan teman-teman seperti biasa boleh bersiap-siap untuk bertanya atau memberikan apresiasi. Teman-teman yang di YouTube silakan melalui chat, yang di Zoom juga boleh lewat chat, boleh lewat raise hand juga dipersilakan. Oke, Pak Rudi, saya tertarik dengan kalimat statement makrokosmos, bahwa ada statement bahwa ada makrokosmos, mikrokosmos, metakosmos. Metakosmos adalah Tuhan, makrokosmos adalah semesta, dan mikrokosmos adalah manusia gitu. Nah, yang jadi pertanyaan mengambil dari satu statement, man arafah nafsah faqad arafah robah. Siapa mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Mengenal alam yang di dalam, mengenal alam yang di luar, mengenal Tuhan itu sendiri gitu. Nah, kira-kira kaitannya antara semesta dan pengenalan diri itu seperti apa sih, Pak Rudi? Silakan. Jadi ketika kita sudah mengenali semesta yang begitu luas, begitu besar, ketika kita menujam kepada mikrokosmos, mulailah kita mengenali diri kita sendiri. Coba kita mulai lihat dari rambut sampai kaki. Coba, hebatnya rambut tidak pernah berhenti untuk tumbuh. Hebatnya hidung tidak pernah maju terus, berhenti pada ketinggian tertentu. Iya. Nah, ketika kuku panjang terus, tapi tangan tidak tambah panjang sampai panjang tertentu, gitu. Jadi dari sini aja kita sudah melihat ada sesuatu yang mengatur. Nah, turun di dalam, ada di dalam tubuh kita ini kulit, ada daging, ada darah. Contoh misalnya daging, ternyata di dalam daging itu ada sebuah proses. Dan yang lebih kecil lagi, mikrokosmos daripada daging itu, kemudian ada DNA pula di sana yang membawa sifat-sifatnya. Sifat daging untuk yang di telapak kanan dengan sifat daging yang ada di telinga, sifat daging yang ada di hidung berbeda, dia berkembang biaknya. Kalau dia tidak mengikuti itu yang sudah disunatkan, yang dia nonjol sendiri, ada yang namanya myom, ada yang namanya cancer, atau ada, itu artinya sudah tidak mengikuti. Kenapa tidak mengikuti rule yang ada? Ada sesuatu di situ. Suruh saja dia kembali. Dia pun makhluk juga. Suruh dia kembali. Kembalilah seperti yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Mengikuti aja. Kalau hidungnya setinggi ini, jangan lebih nonjol. Namanya jadi kanker hidung nanti, kan gitu kira-kira. Oke. Ya, itu baru dari mulai mengenali kosmos. Begitu mikrokosmos ini luas juga. Sampai tubuh ini, Kang Mario ya, tubuh ini untuk dikuasai, dikenali saja, perlu dipotong-potong. Contoh, ada ahli mata namanya dokter mata, ahli mulut, dokter mulut, ahli gigi, dokter gigi, ahli dalaman, dokter internis. Ada yang urusannya bagian luar aja, ahli kulit. Rambut aja, ahli rambut ada juga. Sampai ahli kuku ada. Begitu. Jadi betapa kedetilan yang telah diciptakan Allah yang begitu sempurna pun tidak bisa dikuasai hanya oleh satu manusia. Satu tubuh pun dikuasai oleh begitu banyak para ahli untuk mengetahui, baru mengetahui ini, belum mengaturnya, belum. Jadi kalau dokter itu baru mengetahui. Setelah mengetahui,
kemudian tanya sama farmakolog, nanti bagaimana cara mengaturnya. Farmakolog sebetulnya bukan dokter. Dokter itu tidak memberi obat, sebetulnya memberi obat itu farmakolog. Nah, yang menyembuhkan bukan dokternya, bukan farmakolognya, Allah. Bahwa kita syariatnya dengan tadi para dokter tadi, tapi dikasih obat yang sama, penyakit yang sama, sembuhnya tidak akan sama. Dengan uang yang sama, sembuhnya pun tidak akan sama. Dengan alat yang sama, sembuhnya pun tidak akan sama. Kembali lagi ke Allah. Bahwa ini hanya berusaha sebagai manusia karena dikasih ilmu, dan ilmu pun dari manusia. Maka lihat dan lihatlah lagi tadi. Lihatlah lagi. Ternyata menghasilkan rentetan ilmu yang panjang dari urusan makrokosmos, mikrokosmos. Belum cerita meta. Wah, kalau meta itu ceritanya akan berbeda. Karena ada hal-hal di situ yang kita harus meyakini kegaiban. Kenapa kegaiban? Karena ada hal-hal yang tidak mungkin dijangkau oleh manusia. Begitu susahnya menjangkau hal gaib, di dalam Al-Quran dinyatakan ketika dia mau menyatakan yang namanya neraka, yang namanya surga, yang namanya hari akhir, Allah juga bagaimana ya menyampaikannya? Ya udah, sampaikanlah masalah kenikmatan di dalam surga. Diceritakan ada sungai yang mengalir di bawahnya, ada sungai yang terbuat dari susu. Kenapa? Waktu itu dia berbicaranya dengan orang Arab yang sungai itu susah. Nah, kalau bicara dengan teman-teman kita yang hidupnya di pinggir sungai, dia pikir itu bukan surga, setiap saat saya bisa kena banjir gitu loh. Jadi itu hanya sebuah kias supaya manusia itu merasakan, oh iya ada sesuatu. Bagi mereka yang suka dengan makanan dan buah-buahan, di sana tidak ada buah-buahan, tidak ada buah yang berentet. Maka disebut di dalam Al-Quran dalam satu ayat, kamu akan mendapatkan buah yang berentet, yang mudah mengambilnya. Kata tukang buah, saya udah bosan setiap saat bermain dengan buah. Saya ingin punya mobil, gitu. Tapi juga ada juga orang yang suka misalnya dengan wanita. Diciptakanlah kalian nanti kalau di surga mendapatkan bidadari, begitu. Jadi itu hanya sebuah penggambaran saja. Yang aslinya seperti apa di surga, wallahu alam, itu kegaiban di mana kita akan mendapatkan kenikmatan yang tidak ada ukurannya di dunia. Kalau cuma diukur dengan dunia, disebutkan lagi di dalam Al-Quran, kalian akan mendapatkan dipan terbuat dari emas, begitu. Kalian akan mendapatkan pembantu yang muda-muda yang tidak pernah berganti, begitu. Kalian akan mendapatkan berbagai macam daging. Kalian akan mendapatkan minuman yang nikmat seperti khamar tapi tidak memabukkan. Itu hanya sebagai gambaran bahwa apapun yang nikmat ada. Begitu juga neraka. Kemudian dibakar dari api dari bawah, kemudian akan disetrika, kemudian lidah akan dipotong. Hanya ingin menggambarkan betapa tidak nyamannya di neraka. Tapi kejadiannya wallahu a'lam. Hanya kegaiban yang bisa membuat kita percaya saja bahwa suatu hari kita akan menghadapi dua, masuk ke dalam kenikmatan, masuk ke dalam kesulitan. Jadi ketiga-tiga ini, baik itu makrokosmos, mikrokosmos maupun metakosmos, kalau kita menyelaminya pelan-pelan dan sebagainya, kita akan lari kepada diri kita. Oh iya ya, pantaslah kita untuk tidak pernah sombong. Ujungnya ke situ kok. Dengan dasar mulai dari tidak sombong, semuanya akan menjadi mudah. Berhadapan dengan orang lain jadi mudah. Kita tidak akan kemudian, kita akan polite, kita akan mudah membantu, kita akan menjadi mudah segalanya dengan pihak lain. Itu Pak. Oke, hatur nuhun, luar biasa, keren, luar biasa. Berikutnya mungkin karena Pak Rudi background dari sains gitu ya, Pak Rudi, di mana sains ini juga sekarang sangat berkaitan erat sama spiritual gitu. Apakah Pak Rudi menemukan suatu tingkat spiritualitas atau perjalanan spiritualitas dari research science gitu? Apakah ada tolak belakang? Apakah sejalan? Dan gimana sih antara hubungan antara sains, agama, dan spiritualitas sebetulnya? Mangga, silakan. Jadi sebetulnya sains itu hanya mencoba memahami apa yang sudah Allah ciptakan berbiliar-miliar tahun sebelumnya, sebelum bumi ada malah. Bumi aja udah 4,5 miliar tahun. Manusia itu hanya baru beberapa ribu tahun, begitu. Jadi artinya kita ini penumpang yang baru datang, yang baru mau mencoba memahami, mencoba menuliskan. Kalau ada tulisan di dalam rumus-rumus manusia ini belum cocok dengan otak manusia, kita pikir, oh ini salah nih Tuhan. Yang salah kita belum ngerti gitu loh. Karena kita baru memahami. Contoh saja, dulu Kang Marlo kan pernah lihat ada yang namanya buah mengkudu. Ya. Itu dilempar-lempar bau, dibuang. Loh kok sekarang dikejar-kejar?
jadi obat. Itu karena dirubah oleh Allah. 30 tahun yang lalu otak manusia belum nyampe, sekarang baru nyampe. Namanya buah mengkudu itu memberikan manfaat. Tadi itu maholak tahada batila. Artinya, dulu tidak tahu dunia manfaat, sekarang jadi manfaat. Dulu ada yang kita pikir itu benda harus dibuang, sekarang tidak. Nah, sekarang dibalik. Kalau ada punya benda, kita nggak tahu nih kira-kira efeknya apa. Jangan dulu dibuang, jangan dianggap ini tidak masalah. Kalau ini bisa dimakan, makan aja. Kenapa? Walau alam dia memberikan efek positif apa terhadap tubuh kita. Makanya saya tidak pernah ada makanan yang saya larang, kecuali yang dilarang Allah. Yang jelas-jelas dalam Al-Quran dilarang. Selebihnya, saya hajar itu. Mau kentang, mau kemeli, mau apa gitu ya. Hajar aja, kenapa? Walau alam, dia pasti memberikan sesuatu yang kita tidak tahu. Apa yang tertulis di jurnal-jurnal kedokteran itu hanya ukuran manusia generasi kita yang otaknya cuma segini, yang nanti anak cucu kita otaknya lebih pintar akan menemukan itu mungkin yang namanya kentang itu atau kumeli itu memberikan efek ABC yang kita tidak pernah tahu hari ini. Jadi artinya kita harus sadar lagi tadi, kita ini kecil, kita ini cuma belajar. Kalau ada kontradiktif, kita yang harus mengalah. Jangan sok-sokan kepada Allah begitu. Jadi kalau semua pun ilmuwan seperti yang saya alami, saya sudah jadi guru besar, jadi profesor, tidak merasa bahwa saya menguasai segalanya. Justru saya makin merasa kecil. Kok makin buntu semua ya setelah mentok di sini? Nggak bisa jawab nih manusia. Setelah mentok di sini, nggak bisa jawab nih manusia. Nggak bisa, ke sini nggak bisa. Keterbatasan kita itu sangat makin kelihatan, makin kita mau belajar. Tapi memang bagi mereka yang tidak mau belajar akan sombong. Kenapa? Karena menganggap dirinya tahu segalanya. Padahal sebetulnya dia tidak tahu. Sebetulnya dia tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Itu akan sombong. Nah itu kira-kira. Itulah Pak Mar. Silakan. Keren Prof. Asik nih. Luar biasa, mantap. Oke, mungkin ini ada dari chat pertanyaan dari Pak M. Winugroho. Climate change akan berdampak apa pada tata surya, Prof? Mohon pencerahannya. Nah, ini bicara climate change katanya. Silakan. Oke, baik gitu. Jadi kita ukuran besar dari makrokosmos tadi, ada matahari, kemudian ada bumi berputar, kemudian di dalam bumi itu ada sebuah mekanisme di mana tadi awan itu berhenti sampai 8 km kemudian jatuh lagi. Urusan climate change itu yang urusan persis di permukaan bumi. Yang jaraknya tidak sampai ke 8 km tadi. Sampai segitu aja urusannya climate change. Pasti tidak akan ada pengaruhnya terhadap matahari, tidak akan ada pengaruhnya terhadap Jupiter, apalagi pengaruhnya terhadap makrokosmos yang lain, seperti halnya tadi Milky Way itu apanya, Bima Sakti. Itu hanya urusannya di dalam bumi saja. Di permukaan itu pun, bukan di dalam malah. Ke dalam bumi masih tetap utuh. Yang di bawah dalam, ini hanya permukaan bumi saja climate change itu. Dan climate change itu pun sebetulnya bagian daripada mekanisme. Kenapa mekanisme? Memang sekarang makin panas, betul. Dengan makin panas apa yang terjadi? Uap makin banyak. Dengan uap makin banyak, suatu hari nanti makin dingin, akan kembali lagi. Siklus itu akan terjadi. Akan ada zaman es lagi, tapi akan ada zaman kemudian pengeringan lagi. Akan ada zaman pertumbuhan banyak lagi, akan ada zaman semua penghancuran pertumbuhan. Semua bersiklus. Salah satu siklus juga jumlah manusia dengan dilahirkannya COVID. Jangan khawatir, COVID itu juga bagian dari pengaturan Allah. Di situ akan terjadi seleksi, gitu ya. Jadi jangan terlalu bagaimana ya menghadapinya. Sebuah benda yang seolah-olah ini adalah barang baru atau ini adalah sesuatu yang muncul, tidak. Itu bagian dari sistem yang sudah diciptakan. Cuma dulu mungkin kita tidak tahu. Emangnya namanya tes antigen itu baru diciptakan sekarang ketika COVID? Tidak. Alat tes antigen itu sudah ada sebelum ada coronavirus. Tapi kenapa sekarang antigen menjadi populer di tes? Karena sekarang ada coronavirus. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ilmu pengetahuan akan bertambah, ilmu pengetahuan akan berkembang. Kita nikmati saja peran kita sampai akhir hayat kita, titik. Yang lainnya sudah peran orang lain. Tidak terlalu panjang dipikirkan, tidak harus terlalu panjang. Kita sebentar lagi juga akan berhenti. Peran kita, kata Pak Albar, semua punya peran. Kadang-kadang perannya sedang nikmat, jadi pejabat. Kadang-kadang jadi terpuruk, kadang gak apa-apa. Tapi ketika kita dapat peran apa saja, berlaku yang terbaik dalam perannya. Itu aja. Wah, keren, bro. Berlaku yang terbaik dalam perannya. Itu quotes banget tuh. Hatur nuhun, itu sangat menjawab. Terima kasih. Berikutnya kita akan terhubung sama Mas Aryo. Silakan, Mas Aryo. Ya, tadi
Pak Profesor kan menjelaskan tentang bahwa bumi itu bulat sehingga bisa keliling bumi dan sebagainya. Tapi beberapa orang ada yang menganggap bumi itu datar, Pak. Flat Earth believer. Itu ada penjelasan yang lain lagi. Kemudian ada yang berpikir bahwa bumi itu adalah pusat dari waktu dan alam semesta gitu. Dan itu sudah pernah diungkapkan dari sejak dahulu kala, sejak ribuan tahun mungkin yang lalu. Sebagai contoh, ada untuk yang masalah waktu ya kan, ada teori Einstein itu yang mengatakan bahwa bila berada semakin jauh dari bumi, maka umurnya itu akan semakin panjang umur gitu. Jadi bagi yang pengen awet muda, silahkan pergi jauh-jauh dari bumi supaya bisa awet muda. Nah, hal-hal yang seperti ini bagi beberapa orang ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang masih bingung, ada yang ya buat mereka itu suatu hal yang bukan yang umum lah gitu. Jadi bagaimana caranya supaya hal-hal seperti ini tidak membuat orang jadi merasa paling benar. Ya tadi Bapak juga sebutkan bahwa perlu ada keterbukaan lah pada prinsip itu, tapi di kenyataannya di masyarakat itu kadang-kadang agak susah, Pak, karena ya tahu sendiri lah orang-orang kita tuh kadang-kadang suka ya tadi yang seperti Bapak bilang merasa yang paling benar dan sebagainya. Jadi untuk hal-hal yang seperti ini, contohnya seperti apa sih Pak supaya ya orang-orang jadi tidak mudah termakan hal-hal yang mungkin bagi mereka mungkin saja benar, tapi mungkin karena dipelintir jadi terdengar salah atau seperti gimana caranya, Pak? Itu saja, Pak. Terima kasih. Thank you Mas Aryo. Silakan. Baik, Mas Aryo. Bumi itu datar, itu ada di dalam Al-Quran dikatakan kami hamparkan, begitu bahasanya. Hamparkan itu dianggap sebagai sebuah kedataran. Bukan, itu tadi ceritanya kami hamparkan itu batu yang sudah keras, kemudian dia hancur, kemudian terbawa oleh angin dan air, kemudian terhampar. Ketika hampar, daerahnya disebut dataran rendah, di situlah tempat manusia hidup. Zaman dahulu semua hidup di daerah yang datar, teknologinya baru seperti itu. Kalau zaman sekarang tidak, contohnya di Bandung, justru pada naik ke tempat yang lebih tinggi yang miring-miring, di Dagokiu dan sebagainya begitu. Nah, kalau zaman dahulu di tempat hampar saja. Nah, hamparan itu karena keterbatasan pandangan manusia, ukuran manusia, teknologi manusia, alat manusia zaman itu. Sehingga yang terlihat seperti datar. Bayangkan tadi 40.000 kilometer jari-jarinya dengan keliling bumi yang begitu besar, yang ketika kita melihat laut pun seperti datar tetapi berhenti di sebuah batas tertentu, dan kedataran itu terelakkan dengan munculnya kapal seolah-olah datang dari dalam laut. Itu artinya karena memang bumi itu bulat. Atas kapal dulu baru kemudian muncul. Pertama. Yang kedua, ketika manusia menemukan alat yang bisa terbang jauh meninggalkan bumi, baru terlihat betul, oh iya ternyata benar bumi ini bulat. Hasil daripada satelit, hasil orang dari luar angkasa, sudah bulat Pak. Kalau itu mah tidak bisa. Orang yang mengatakan bumi datar itu orang yang memang tidak cukup pengetahuannya. Tapi kita kemudian tidak perlu rame-rame. Sudah biarkan saja. Karena apa? Suatu hari ketika dia mendapatkan informasinya, ilmunya, dia akan, oh iya ternyata bulat. Dan ternyata hampir semua benda yang diciptakan Allah itu bulat. Dari mulai matahari, bumi, dan sebagainya, sampai ini tangan yang panjang seperti ini terdapat asalnya dari bulatan-bulatan kecil. Satu sel bulat, satu sel bulat. Termasuk saya punya gambar apapun dimulai satu titik bulat. Berhubungan satu sama lain, bulat dengan bulat jadi garis, garis dengan menjadi area menjadi indah. Itu semua datang dari sebuah titik bulat. Dan oleh karena itu bulatnya ada yang sangat kecil yang disebut tadi sel, ada yang gede seperti bintang bulatnya itu. Jadi bahwa bumi itu datar, close. Itu zaman dahulu ketika orang tidak cukup ilmunya untuk mengetahui dan mengukurnya. Sekarang tidak ada lagi. Tapi kalau di antara kita masih ada yang percaya pada informasi ribuan tahun yang lalu, ya kita maklum aja. Gitu ya. Yang kedua, bumi adalah pusat, sama. Zaman Nabi Ibrahim asal sudah mengatakan begini, kalau begitu yang disebut Tuhan itu adalah matahari, karena dia sangat kuat memberikan sinar matahari. Lihatlah pagi-pagi muncul, ternyata sore-sore menghilang. Maka tidak mau, kata Ibrahim, bukan itu. Kan begitu.
Oh berarti api. Ternyata api juga demikian, bisa diadakan dan sangat bisa membakar. Ternyata hilang. Bukan lagi. Akhirnya dari situ Allah mengatakan, yang harus saudara sembah itu bukan api, bukan matahari, bukan apa, aku. Kan begitu. Maka semua berhala sejak Nabi Ibrahim kemudian dilarang. Nabi Ibrahimlah yang pertama kali membersihkan berhala di Ka'bah. Itulah awalnya kemudian ketuhanan itu terjadi ketika agama Ibrahim itu ada. Oleh karena itu agama-agama berikutnya sampai Islam, itu yang disebut agama Samawi, adalah agama Tauhid. Berbeda dengan agama yang di luar daripada agama yang dibawa Ibrahim. Nah, balik lagi tentang bumi adalah sebagai pusat, sama. Ketika ilmu pengetahuannya waktu itu mengatakan seolah-olah bahwa yang di atas itu langit, yang kita injak ini bumi. Ketika Allah mengatakan kami menciptakan bumi dan langit, kita pikir bumi satu, langit satu, setengahnya bumi, setengahnya langit. Tidak, ternyata sekarang terbukti bumi itu sangat kecil dibanding yang lain. Tapi kenapa Allah mengatakan bumi dan langit? Hanya ingin membedakan bumi tempat kamu berpijak, yang lainnya disebut langit, begitu. Terjemahannya jadi begitu. Bukan berarti bahwa setengahnya adalah urusan di bumi, setengahnya adalah urusan di langit. Tidak. Malah ayat yang lain mengatakan penciptaan manusia itu adalah lebih sulit daripada penciptaan-penciptaan lainnya dari alam semesta ini. Karena apa? Karena tadi manusia selain daripada fisik seperti hewan lainnya, bisa makan, bisa mencengkram, bisa dan sebagainya, ada sesuatu di otaknya manusia yang bisa berkembang, bisa menciptakan. Mana ada hewan bisa menciptakan pesawat terbang? Mana ada hewan bisa menciptakan alat seperti nuklir atau pemanas atau rice cooker? Nggak ada. Dan itu hanya manusia. Dan itu diciptakan Allah adalah sebagai makhluk yang sempurna. Balik lagi, berarti manusialah sebagai titik pusat. Begitu berpikir. Filsuf tertentu mengatakan, aku adalah Tuhan, Tuhan adalah aku. Karena berpikir tadi, oh rupanya akulah pusatnya. Tapi ada juga tadi yang mengatakan, bumi adalah pusatnya. Tapi setelah tahu seluruhnya baru tahu, oh bukan, kami ini bukan apa-apa, aku bukan apa-apa, bumi bukan apa-apa, alam semesta itu hanya bagian dari ciptaan Allah. Allah lah satu-satunya, balik lagi Allahu Akbar. Begitu. Jadi salah satu pengertian bumi adalah pusat pernah ada, tetapi itu sudah tidak berlaku lagi zaman sekarang ketika teknologi, ilmu pengetahuan, informasi sudah makin banyak, riset-riset sudah menemukan makin banyak. Ujung-ujung dari itu semua Allah, gitu aja. Ya, terima kasih itu yang disampaikan ke Mas Ariel, ya Mas Ariel. Oke, terima kasih Pak Rudi, luar biasa, mantap. Terima kasih juga Mas Aryo atas pertanyaannya. Berikutnya kita datang dari pertanyaan dari Bapak Agung Laksana. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Rudi, apakah Al-Quran itu bahasa syariat atau bahasa hakikat yang tidak bisa diterjemahkan oleh teks Arab? Jadi itu apakah hanya bahasa syariat atau hakikat yang nggak bisa diterjemahkan gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah hukum Al-Quran hanya berhenti pada zaman Nabi dan Rasulnya? Apakah terus berjalan sampai saat ini? Terima kasih, silakan. Baik, aduh sangat berat ini. Jadi begini, di dalam Al-Quran itu ada kata yang langsung, ada juga kata yang mutasabihat, yang tidak langsung. Gitu, ada. Kemudian juga ada yang isinya menyatakan syariat-syariat, yaitu sesuatu yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan. Ada sesuatu juga yang bersifat hakikat, artinya hakikat, sesuatu yang lebih dekat kepada kegaiban. Jadi, nah itu hakikatnya dari Allah, gitu ya. Tetapi syariatnya harus melakukan ini, begitu. Tetapi syariat lebih detil lagi disimpan di dalam hadis. Itu semua syariat. Karena itu dicontohkan Rasul, diucapkan Rasul, itu lebih ke syariat kalau dalam hadis. Nah, di dalam Al-Quran kedua-duanya ada. Ada syariatnya, ada juga hakikatnya. Nah, hakikat-hakikat ini yang tidak mudah dicerna manusia. Kalau syariat, ujung-ujungnya adalah rukun Islam. Apa-apa yang harus dilakukan. Tetapi hakikat lainnya ke rukun iman. Apa-apa yang diyakini. Rukun iman itu adalah keberpihakan. Kita berpihak bahwa hanya Tuhan, percaya gaib, percaya. Itu adalah hakikat. Tetapi kalau syariat lebih ke apa yang kita lakukan. Contohnya di dalam rukun Islam. Harus mulai syahadat, sholat, puasa. Itu syariat. Nanti dilengkapi lagi dengan
penjelasan hadis jadinya ritual. Ada sholat 5 waktu, ada surat-surat ini, ada sholat itu, ada sholat gerhana. Itu sudah semua akhirnya larinya ke ritual setelah dilengkapi oleh hadis. Jadi kalau pertanyaannya, apakah di dalam Al-Quran itu adalah bahasa syariat atau bahasa hakikat? Dua-duanya ada. Nah, pertanyaannya, apakah berlalu itu zaman dahulu kala atau juga bisa sampai sekarang ke zaman, bukan hanya zaman Nabi dan Rasul berlaku kepada sekarang? Di dalam Al-Quran itu berlaku sampai masa yang kita mungkin tidak akan pernah mengalami. Dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu dari mulai Al-Baqarah yang pertama. Al-Baqarah pertama mengatakan kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang-orang yang bertakwa. Baru pembukaan daripada ayat yang pertama. Dalikal kitabu, kitab ini la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan seterusnya ke dalam ayat kedua, ketiga, dan sebagainya. Di pertama surat yang disebut Al-Baqarah itu lebih ditekankan pada ketauhidan. Awalnya mulai dari ketauhidan itu dimulai Al-Baqarah. Terus begitu. Mulai diterangkan munafik, diterangkan tentang kafir, diterangkan tentang perbedaan manusia yang bertauhid atau tidak. Mulai di awal-awal. Nah, itu semua hanya untuk menjelaskan pertanyaan tadi, apakah urusan ketauhidan, urusan kemudian kerukunan Islam itu hanya berlaku zaman Rasul? Tidak. Nah, itu berlaku sampai kemudian kapanpun, dan ketika dihubungkan dengan ilmu pengetahuan, contohnya di dalam surat Al-Hadid ada cerita tentang besi. Di situ memang cuma sedikit besi, tetapi ternyata setelah manusia menggalinya, ketemulah kemudian, oh iya ternyata ini di dalam Al-Quran sudah dinyatakan. Ada juga besi, ada juga nikel, ada juga benda-benda lain yang sekuat besi. Malah kalau besi dicampur dengan krom jadi stainless steel, dicampur dengan molybdenum, dengan nikel, dengan barang-barang lain menjadi benda-benda yang jauh lebih keras lagi. Nanti ada titanium yang lebih ringan lagi, dan seterusnya. Dari apa yang cuma sedikit di dalam Al-Quran, ditambah ilmu pengetahuan manusia yang diperoleh juga dari Allah, jadilah sesuatu yang memberi manfaat kepada manusia yang lainnya. Sampai kapan? Ya sampai nanti, gitu. Jadi kemanfaatan apa yang dalam otak manusia yang telah diciptakan Allah tadi, itu akan berlaku didampingi oleh keterangan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi balik lagi pertanyaannya, apakah Al-Quran akan berhenti dipakai zaman Rasul saja? Tidak. Zaman sekarang kami pun tetap membutuhkan itu, dan tetap membutuhkan banyak petunjuk dari Al-Quran, baik dalam hal syariat, dalam hal hakikat, dalam hal kauniyah, dalam hal ilmu pengetahuan, dalam hal masa depan, baik masa depan yang terjangkau manusia, tahun depan, tahun lusa, 100 tahun, 200 tahun, sampai yang tidak terjangkau oleh manusia, yaitu nanti di akhirat kelak. Itu semua ada di dalam Al-Quran, diterangkan. Jadi tidak terbatas. Begitu. Oke, terima kasih. Jadi teringat bahwa ayat-ayat Al-Quran pun ada yang kauniyah dan kauliyah gitu ya, Pak Rudi ya. Tidak semua tertulis dalam bentuk tulisan, tidak semua ada dalam konteks buku gitu ya. Dan bahkan ayat-ayat yang tidak tertulis atau ayat-ayat yang tersirat juga, itu juga termasuk ayat-ayat Allah juga gitu ya, Pak Rudi kira-kira ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Rudi, luar biasa pemaparan, dan ini pasti menjawab pertanyaan yang tadi bertanya. Berikutnya pertanyaannya ini menarik tentang manusia, Pak Rudi. Jadi saya simpulkan pertanyaannya, apa sih peran manusia sebagai khalifah pengelola bumi? Apa yang harus dilakukan manusia terhadap alam semesta ini? Silakan, Pak Rudi. Saya jawab kesimpulannya dulu, baru keterangan. Jawabnya adalah, jadilah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Titik. Nah, tetapi menjadi rahmatan lil alamin itu enak diucapkan, sulit untuk dilaksanakan. Malah dikatakan, kalian semua adalah khalifah, kalian semua adalah pemimpin. Tukang beca pemimpin bagi penumpangnya, sopir taksi pemimpin bagi penumpangnya, tukang sampah pemimpin bagi ibu-ibu yang membuang sampahnya, ibu rumah tangga pemimpin bagi anak-anaknya di rumah, bagi kehidupan kenyamanan di rumah, bapak adalah pemimpin bagi mereka di rumah. Bukan hanya pemimpin itu yang punya jabatan, bukan hanya Pak RT, Pak RW, atau Pak Camat, tetapi kita semua adalah pemimpin, khalifah,
dan kita akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Ketika kita menjadi pemimpin apapun, maka ujung-ujungnya apa kita bisa memberi manfaat. Nah itu. Tadi ketika tukang sampah bisa memberi manfaat, kalau ketika tukang sampah tidak bekerja, bau seluruh kota. Baru terasa manfaatnya tukang sampah. Sangat sederhana. Begitu juga tukang taksi, ketika mereka mogok, baru kerja juga susah. Baru terasa pentingnya tukang taksi. Kan begitu. Sekarang ketika ada corona, terasa sekali bahwa oh iya dulu betapa enaknya ya bisa ketemu kapan saja setiap saat dan sebagainya. Dulu kita dihamur-hamurkan waktu ketemu dengan orang lain dan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Sekarang baru terasa untuk yang manfaat pun terbatasi. Sholat pun harus dibuat jarak, ke masjid pun harus dibatasi. Hanya untuk lebaran pun kemarin sudah dihalangi. Ya Allah, dulu itu kenapa ya kenikmatan tadi tidak pernah kita nikmati dengan baik. Jadi pertanyaan tadi jawabannya adalah jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain sekecil apapun sesuai dengan peran kita, dimanapun kita, sebagai apa kita, level apa kita. Titik. Jangan diukur dari besarnya, tapi ukur dari niatnya. Inna amalu bunyan. Siapa yang melakukan sesuatu akan diukur dari niatnya. Maka Allah akan menjawabnya dengan pahala yang baik. Pahala bukan diukur dengan uang, bukan diukur dengan apa yang kita nikmati termasuk hanya kesehatan. Pahala akan disediakan yang lebih baik nanti di akhirat. Itu yang harus kita pikirkan. Di dunia mah sebentar lagi kita mati. Udah pasti itu mah. Contohnya udah banyak yang mati mah. Gitu. Ya. Boleh tepuk tangan untuk Farudi, luar biasa ya. Malam hari ini kita banyak banget dapat insight sekali guys, super mind blowing. Oke, Farudi, tidak terasa sudah 24:08. Ini sudah di penghujung acara kita. Sekali lagi terima kasih banyak atas paparan yang luar biasa. Saya rasa semua teman-teman yang hadir malam hari ini banyak sekali mendapatkan insight, banyak sekali mendapatkan pencerahan dan wow efek gitu, karena penjelasan-penjelasannya sangat mind-blowing. Dan saya memohon Pak Rudi, jangan bosan-bosan untuk datang ke Dialog Positif. Itu aja Pak intinya. Insya Allah. Oke, terima kasih Pak Rudi. Dan seperti biasa, setiap pemateri selalu memberikan final statement di dalam episodenya. So, untuk Pak Rudi, final statement episode 273. Mangga, silakan. Sahabat-sahabat sekalian, ingatlah ujung-ujungnya kita akan mati. Maka berikan apa yang kita miliki, baik tenaga, pikiran, senyuman, apapun yang kita miliki untuk memberi manfaat pada orang lain. Senyuman yang baik membuat tetangga itu juga senang, membantu juga para tetangga itu dari masalahnya, membantu teman-teman juga melepaskan dari masalahnya, dan tidak, atau hal yang paling kecil adalah dimulai dari keluarga sendiri, dari yang kerabat terdekat sendiri, baru kemudian yang jauh. Perhatikan mereka, mungkin ada hal-hal kecil yang kemudian kita bisa berikan pada mereka. Jangan berpikir kecil besarnya, tapi lakukan saja. Itu yang paling utama. Dalam situasi apalagi seperti sekarang, maka kepedulian kita kepada sesama jauh lebih utama daripada hal-hal lain yang berebutan mencari sesuatu. Baik itu jabatan, baik itu harta, baik itu kesempatan, itu nomor kesekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk Pak Rudi yang malam hari ini luar biasa sekali tampil perdana di Dialog Positif dan sangat memukau audiens. Luar biasa, hatur nuhun, terima kasih banyak Pak Rudi. So, dengan final statement yang indah sekali tadi disampaikan oleh Pak Rudi, berakhir juga acara kita pada malam hari ini. Tapi poinnya malam hari ini kita sadar bahwa ingat, kita ini makhluk yang paling bungsu di semestara ya. Kita ini baru ada beberapa ribu tahun. Senior-senior kita nih, kakak-kakak kita di semestara ya ini banyak hal yang perlu kita telaah. Iqra, kita baca, kita telaahi, kita perdalam, dan kita renungkan, dan kita tafakuri. Sehingga kita bisa membaca semua ayat-ayat Allah, bukan hanya yang tertulis di dalam kitab, tetapi yang tidak tertulis. Dan yang paling penting hari ini adalah bermanfaat. Titik. Itu yang paling penting. Yuk selalu kita bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu sebentar, boleh ya? Dibuka kameranya sebentar untuk dokumentasi. Oke. Seperti biasa, saya hitung 3, 1, 2, 3. Pokoknya hitungan ketiga senyum aja. Ibu bapak nggak tahu ada di page berapa. Pokoknya 1, 2, 3 senyum aja. Siap? Page pertama. 1, 2, smile. Asik.
Page kedua, 1, 2, smile. Asik. Page ketiga, 1, 2, smile. Asik. Oke, page ketiga. Oke, oh udah selesai. Ternyata page ketiga adalah page terakhir. Oke, Pak Rudi, sekali lagi terima kasih. Teman-teman, Ibu dan Bapak setuju ya kalau Pak Rudi hadir lagi di Dialog Positif untuk kembali lagi ke Dialog. Setuju ya, insya Allah nanti kita akan jadwalkan kembali dengan beliau. Sekali lagi, selalu sehat Pak Rudi, salam untuk keluarga, dan sekali lagi terima kasih banyak atas pencerahannya malam hari ini yang super mind-blowing, yang membuat kita banyak wow efeknya gitu ya, banyak sadarnya, banyak pokoknya malam hari ini sesuatu deh. Atur nuhun sekali lagi. So, acara resmi seperti biasa sudah selesai, tapi boleh menikmati lagu terakhir sama ada quotes terakhir. So enjoy the song, so enjoy the quote. Ibu dan Bapak sahabat Dialog Positif dimanapun berada, terima kasih malam hari ini kita sudah sama-sama menyimak materi yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini bukan hanya menjadi knowledge, tetapi menjadi kesadaran untuk membuat kita mengenal diri lebih baik lagi, menggapai kesadaran lebih sempurna lagi. So, selamat istirahat, mimpi indah, tidur nyenyak, kita libur dulu. Kita ketemu lagi hari Senin, sehat selalu, dan yang paling penting selalu bersyukur. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin, love you all. Bye-bye semuanya, terima kasih, dan terima kasih. Hatur nuhun.